Dengan panorama alam yang mengasyikkan, seraya diterpa sinar mentari yang menerangi persada dirgantara nan luas terbentang, di mana alam yang membentang hijau dengan ditumbuhi pepohonan kayu yang tumbuh di sepanjang bibir sungai bagaikan jamrud khatulistiwa, telah mengantarkan kami menuju ke pusara Tuan Syekh Haji Abdul Hakim yang dahulunya sangat dikenal, ditakuti dan disegani di sekitar perairan Selat Malaka dengan panggilan Panglima Hitam. Daerah di mana terdapatnya pusara Tuan Syekh Haji Abdul Hakim ini adalah Dusun Selingkar, bahagian dari Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Dusun Selingkar ini sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini hanya dapat dihubungi dengan perahu atau motorbot. Dengan motorbot inilah kami menyelusuri Sungai Gebang yang jernih dan tenang ini dalam waktu lebih kurang 20 menit. Kami pun sampai ke Dusun Selingkar di mana bersemayamnya Tuan Syekh Abdul Hakim atau Panglima Hitam dan terdapatnya sebuah masjid yang dibangun oleh para cucu dan cicitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Diah Nurita dari channel Gel Production Langkat. Saudara, ada sedikit peristiwa yang terselip tentang sejarah Tuan Guru Besilam, yaitu mengenai keponakan beliau yang bernama Tuan Syekh Haji Abdul Hakim Al-Khalidi Naksabandi, di mana usia mereka tidak jauh berbeda, sedikit lebih tua Tuan Guru Besilam. Pada masa dahulunya, masa muda Tuan Syekh Haji Abdul Hakim Al-Khalidi Naksabandi atau yang sering dikenal sebagai Panglima Hitam sangat ditakuti oleh para pelaut dari Selat Malaka karena beliau merupakan perompak atau bajak laut yang tidak kenal kompromi. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari ikuti penuturan dari saya. Sebagaimana berdasarkan sejarah mencatat, Syekh Abdul Wahab Rokan, sang Tuan Guru Besilam ini memiliki seorang keponakan bernama Syekh Abdul Hakim yang sebelumnya dikenal sebagai Panglima Hitam. Keduanya lahir di negeri yang sama, yaitu Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Tanah Putih Negeri Tinggi, Kabupaten Rokan Riau. Tuan Syekh Abdul Wahab memiliki seorang abang yang bernama Muhammad Yasin, dan Muhammad Yasin inilah memiliki seorang anak bernama Aswad karena kulitnya hitam. Dan dari situ pula ia digelar Panglima Hitam yang setelah taubat oleh Tuan Guru Besilam memberi gelar Tuan Syekh Abdul Hakim. Walaupun Panglima Hitam berpangkat keponakan, namun usia mereka tidak jauh berbeda. Syekh Abdul Wahab lebih tua 4 tahun dari Panglima Hitam. Sejak kecil mereka selalu bersama, pergi mengaji, bermain layaknya anak-anak ketika itu. Namun perbedaan sifat sangat menonjol di antara mereka, di mana Syekh Abdul Wahab sangat rajin menuntut ilmu agama, namun Aswad sangat berbeda. Ketika mulai tumbuh remaja, Aswad selalu merantau dari satu negeri ke negeri lain untuk menuntut ilmu dunia dari Riau ke Jambi, terus ke Pulau Jawa hingga daratan semenanjung Malaka seperti di Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak, Thailand, dan lain sebagainya. Nama Panglima Hitam cukup ditakuti oleh kapal layar yang melintas. Namun, bagi rakyat kecil yang mendiami pesisir pantai, nama Panglima Hitam cukup disanjung dan dihormati. Sebab sebahagian dari hasil rampokannya diberikan begitu saja untuk masyarakat miskin yang mendiami pesisir Sumatera Timur dan pesisir semenanjung Malaka.
Pernah suatu ketika perahu layarnya bocor di Kuala Karimun. Kemudian anak buahnya turun ke laut untuk memeriksa badan perahu yang bocor. Tiba-tiba seekor buaya besar datang menyambar anak buahnya yang sedang memperbaiki badan perahu yang bocor. Dan Panglima Hitam mengetahuinya, spontan terjun ke dalam air dan memburu buaya tersebut. Tidak berapa lama, Panglima Hitam dan anak buahnya tersebut muncul dari dalam air masing-masing menunggangi buaya dan diikuti 4 ekor buaya lainnya. Panglima Hitam seakan berdialog dan marah dengan sang buaya besar dan 5 ekor buaya yang merupakan pengikut dari buaya yang besar, di mana buaya tersebut siap mengabdi pada Panglima Hitam. Karenanya, setiap pelayarannya 6 ekor buaya ini selalu ikut dan mendorong perahu layar agar lebih maju. Dan buaya ini pula yang dibawanya ke Selingkar dan merupakan kendaraannya di air, sementara seekor harimau yang merupakan kendaraannya di darat. Saudara, tentunya masih banyak sekali sejarah perjalanan hidup dari Tuan Syekh Haji Abdul Hakim yang belum kita ketahui dengan cara pasti. Nah, kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan beberapa cicit kandung dari beliau. Salah satunya ada Bapak Haji Syahrial Ams SHM Hum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, barangkali Bapak berkenan untuk menjelaskan perjalanan dari Tuan Syekh Haji Abdul Hakim ini Pak dengan secara jelas kepada kami semua Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan menceritakan secara ringkas perjalanan hidup beliau, saya perkenalkan cicit-cicit beliau. Pertama tadi saya sendiri, yang kedua saudara Khalifah Bob Ali, yang ini saudara Khalifah Marwan Fauzi, yang ini saudara Azhar, yang ini saudara Taja Salim. Ini tingkat cicit dia. Jadi saya jelaskan bahwa tadi kita telah berada di Babu Salam, di mana beliau bersama Tuan Syekh Wahab Rokan membangun Babu Salam, dan kemudian pada tahun 1300 Hijrah, karena satu dan lain hal, beliau minta untuk pindah ke pulau ini kepada Sultan Langkat, waktu itu Sultan Musa. Dan beliau dalam hal ini di Pulau Selingkar ini membangun kondisi pulau ini yang waktu itu masih merupakan hutan belukar, dan berhasil. Beliau adalah orang ke-7 membuka pulau ini. Orang yang 1 sampai 6 semua gagal dan padam. Innalillah, padam. Dia yang berhasil membuka pulau ini dengan perjanjian kepada para penghuni pulau ini. Berhasil dia membawa anaknya semua, membawa mamanya ke sini dan membangun pulau ini, menanam kelapa semualah. Akhirnya menjelang akhir hayatnya, pulau ini sudah dibaginya per anak-anaknya, artinya kakek-kakek kami dari bagi. Nah, kemudian di dalam perjalanannya beliau tersebut banyak hal, di mana hubungan beliau dengan Babu Salam tetap, dengan Sultan Langkat tetap, dan perjalanan begitu rupa sehingga perkembangan pulau ini begitu baiknya. Beliau dimakamkan di sini bersama dengan mamanya, ibu kandungnya, Hajah Safiah, satu tempat ini. Ini satu tempat. Kemudian anaknya yang paling tua bernama Abdul Ghaffar, yang menurut cerita Abdul Ghaffar ini karena beliau adalah pelaut, almarhum, lahir waktu berasal di Selat Gibraltar, lahir dia. Kemudian di sebelah sana adalah Hadi, namanya anak beliau juga, dan itu lahir waktu beliau berada di Baghdad, Baghdadi dinamakan. Ada catatannya, dan dengan bahasa kampung jadilah Hadi. Nah, kemudian berada di yang di ujung sana, Daud, anak beliau yang lahir di sini, dan beliau Yusuf, ya, Yusuf. Inilah dia, istri, jadi mamanya, orang tua ibunya, karena beliau sangat sayang kepada ibunya ini. Jadi ibunya, anaknya semua di sini. Yang di luar sana semua anak cucunya semua.
Jadi sebagai tambahan lagi, sebelum dia di sini kan dia sebelum dari Babu Salam, dia akan berkelana menjadi lanun, ditobatkan oleh Tuan Guru Basilam. Nah, itulah dia membangun. Dan akhirnya waktu dia membangun Basilam itu maklumlah, biasalah jam seperti sekarang ini fitnah segala bisa timbul, persengketaan bisa timbul. Satu. Yang kedua saya bilang tadi, tidak boleh ada dua singa di satu kampung. Beliau ini singanya temannya Tuan Syekh Wahab Rokan. Beliaulah menentukan hukum di sana. Diminta Tuan Syekh Wahab Rokan sehingga dapat digelar hakim. Maka nama dia waktu kecil bernama Aswad dirubah menjadi Tuan Hakim karena hakimnya itu. Akhirnya karena fitnah, ada sedikit fitnah antar istri, perkebunan dibuka mereka, ada kebunnya diambil oleh istri Tuan Wahab Rokan, bertengkar para istri. Ya, tapi itu setelah keluarga, dia tidak melapor kepada Tuan Guru. Dia melapor kepada Sultan, meminta tempat ini sebagai tempat tinggalnya. Pindahlah dia kemari. Dengan satu catatan, sampai akhir hayat mengatakan, apabila dia meninggal, jangan dibawa kemana-mana. Waktu dia meninggal pada 102 tahun yang lalu, datang kemari Sultan Langkat, Abdul Aziz datang ya. Datang, dan Tuan Syekh Wahab Rokan datang, minta kepada anak-anaknya supaya bisa dipindahkan ke Babu Salam atau ke Istana Langkat. Kata anak yang dua ini, Pak kami marhum dan Lahadi mengatakan, pesan ayah kami, dia meninggal di sini dan dikuburkan di sini. Inilah. Itu kisah beliau setelah tadi ceritanya bagaimana kehidupan latar belakang kehitamannya, akhirnya belakangan menjadi orang yang Khalifah Tuan Guru Babu Salam, mendapat gelaran Al-Hakim, dan akhirnya untuk berjuang untuk umat ini di daerah kita ini. Kalau hal-hal lain yang banyak cerita ya biasalah ya, artinya hal-hal yang agak banyak cerita, misalnya begitu dia di sini anaknya marhum di air tawar, rumahnya dimasuki pencuri, diambilnya pedangnya, dibunuhnya pencuri, ditangkap Sultan dia. Anaknya tin marhum tadi dapat kabar beliau ini, datang dia ke Sultan Langkat, turun dia dari Gebang sampai ke stasiun Tanjung-Pura. Sebab itu dia bilang, kalau nampak apa nanti anakku si marhum dalam penjara, aku hancurkan penjara itu, kata. Kabar itu dapat sama Sultan, begitu dapat kabar keluar. Nah, gitu kira-kira. Nah, waktu dia di Basilam, misalnya dia bilang sama kondektur, sama pasep kereta api, nanti saya mau berangkat tapi serban saya tinggal di Basilam yang tempat kita tadi itu. Saya ambil dulu, bilang sama kondektur kereta api jangan dulu berangkat. Dia berangkat, datang sampai ke stasiun, kereta api mau berangkat, sudah mau bergerak, ditahannya kereta api itu. Tak bergerak kereta api itu. Kira-kira begitu banyak hal-hal yang beliau ini memang ilmu dunianya banyak, tapi akhirnya dia memang Allah yarham. Inilah kisah singkat beliau. Dan kami sebagai anak cucu beliau, cicit beliau, akan coba melanjutkan perjuangan beliau bersama-sama. Sehingga tadi kami sudah sowan ke Tuan Guru, mengingatkan kembali bagaimana hubungan Tuan Guru Babu Salam pertama dengan beliau. InsyaAllah, yang kami ini telah berbuat untuk umat, berbuat untuk anak-anak dan cucunya dengan sebaik-baiknya, dan akan kami lanjutkan. InsyaAllah. Sebagai tambahan, InsyaAllah, mungkin satu yang terlewatkan oleh abang dan kita, bahwa kenapa alasan kami untuk memugar kembali situs pengembangan Islam di sini, bahwa di tempat ini juga pernah dibuat tempat persulukan kedua setelah Babu Salam, yang dipimpin oleh Tuan Syekh Abdullah Hakim sendiri, kemudian dilanjutkan oleh anaknya dan cucunya, orang tua saya yang sekarang domisilinya sekarang di Pasarawa, mengingat ajang transportasinya tidak memungkinkan, dipindahkanlah ke tempat yang mudah. Jadi itulah alasan kami kenapa ingin memugar kembali sebagai situs perkembangan sejarah pengembangan agama di Langkat ini, karena memang sini tempat persulukan yang kedua setelah Babu Salam dulu. Itu sebagai tambahannya. Lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar tahun 1869 Masehi, sekembalinya Tuan Guru Basilam dalam menuntut ilmu di Mekah,
ia mendengar keponakannya Panglima Hitam masih berbuat maksiat di Selat Malaka dan menjadi keresahan bagi para pelaut, terutama para pedagang dan pelaut dari Eropa. Berulang kali Tuan Haji Abdul Wahab memanggil keponakannya itu untuk menemuinya, namun sekalipun tidak pernah diindahkan oleh Panglima Hitam. Panglima Hitam menganggap ilmu kesaktian Tuan Abdul Wahab masih jauh di bawahnya. Panglima Hitam selalu mengabarkan kepada perahu kerabat yang dikenalnya ketika berlayar harus meletakkan tikar di layar perahu untuk tidak diganggunya. Namun, suatu ketika sebuah perahu layar yang besar melintas dan hal ini merupakan sasaran rampasan bagi Panglima Hitam. Maka mereka pun mendekati perahu tersebut serta anak buahnya melompat ke perahu layar yang jadi sasaran. Anak buahnya beraksi, menangkap dan mengikat anak buah kapal layar yang diserang. Setelah semua dikuasai, Panglima Hitam pun melompat ke perahu yang sudah dikuasai, lalu menanyakan di mana pimpinannya, dan anak buah kapal menjelaskan bahwa pimpinan mereka ada di dalam. Dengan penuh kesombongan, Panglima Hitam membuka pintu ruang kapal, lalu melihat seorang yang duduk berselubung kain putih. Berulang kali Panglima Hitam membentak agar membuka selubungnya. Dengan tidak sabar, Panglima Hitam menarik selubung kain tersebut. Betapa terkejutnya bahwa yang terselubung itu adalah pamannya sendiri, yaitu Tuan Abdul Wahab. Spontan ia pun pingsan. Kemudian ia pun dibawa ke Kualuh, di mana rambutnya yang panjang sebetis dipotong rapi oleh Tuan Abdul Wahab dan dibujuk untuk bertaubat. Ia pun bertaubat bersama anak buahnya, di mana namanya pun diganti dengan Abdul Hakim. Beberapa tahun setelah ia taubat, beliau pun ikut suluk dan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, ia pun mendapat gelar Syekh Haji Abdul Hakim. Di sekitar tahun 1875, di mana rombongan Tuan Guru akan berpindah ke Besilam dengan jumlah rombongan sebanyak 172 orang, dan Syekh Haji Abdul Hakim ikut serta bersama 4 orang istrinya. Ketika kapal layar berada di pertengahan Selat Malaka, Tuan Syekh Abdul Wahab menantang kemanapun Haji Abdul Hakim dengan menunjuk sebuah perahu layar yang tidak jauh dari mereka untuk menumbangkan tiang layarnya. Syekh Abdul Hakim dengan kemampuan ilmunya menumbangkan tiang layar, dan tiang layar yang tinggi dan besar tersebut patah dan tumbang. Selanjutnya, Syekh Abdul Wahab memintanya untuk kembali menegakkannya, namun ilmu Abdul Hakim tidak mampu. Selanjutnya, Tuan Syekh Abdul Wahab dengan kemampuan ilmunya, dari jauh tiang tersebut berdiri seperti semula. Lalu Syekh Abdul Wahab menyatakan ilmu yang kau miliki hanya bisa merusak dan tidak mampu membetulkan kembali. Sejak itu, Tuan Abdul Hakim makin hormat dan salut kepada Syekh Abdul Wahab. Ketika rombongan tiba di Babu Salam, Sultan Langkat yaitu Sultan Musa menyerahkan seekor kerbau kepada Tuan Hakim untuk disembelih dan dikendurikan. Selanjutnya, Tuan Hakim menyerahkan sementara kepada 4 orang pawang, namun tiba-tiba kerbau tersebut meronta serta kabur ke dalam hutan. Sementara 4 pawang tak mampu menangkapnya. Dengan cekatan, Tuan Hakim terus memburunya. Maka menjelang petang, Tuan Hakim muncul dengan membawa kerbau tersebut. Selanjutnya Tuan Hakim bersama Tuan Guru dan lainnya bersama bergotong royong membangun Besilam termasuk kolam. Rakyatnya rajin. Saudara, saat ini kami sedang berada di rumah tua peninggalan dari Tuan Syekh Haji Abdul Hakim Al-Khali Naksabandi, yang rumah ini sekarang ditempati oleh salah seorang cicitnya. Kebetulan di samping saya
yang terhormat Bapak Haji Syahrial yang merupakan salah seorang cicit dari beliau. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Barangkali Bapak bersedia untuk menjelaskan sedikit sejarah mengenai rumah tua peninggalan dari Tuan Syekh Haji Abdul Hakim Al-Khalidi Naqsabandi ini Pak. Beliau lahirnya dulu di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hulu, dan setelah berusia 19 tahun melanglang buana, dan pada 1300 Masehi atau 1300 Hijrah atau 1895 Masehi, beliau bersama dengan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan membuka Babu Salam atas izin Sultan Langkat yang bernama Sultan Musa. Jadi begitu dibangun Babu Salam pada 1875 itu, inilah rumahnya. Inilah rumah yang kita tempati sekarang ini. Dan rumah ini kemudian setelah lebih kurang sampai tahun 1326 Hijrah atau rumah ini beliau tinggalkan, jadi tetap di sini istrinya, anak beliau dengan suaminya yang bernama Habibah dan suaminya Maksum. Banyak kisah dahulu di Langkat, Istana Sultan di Tanjung Pura. Beberapa tahun kemudian, Tuan Syekh Haji Abdul Hakim meminta sebidang tanah kepada Sultan Musa, yaitu di kawasan Selingkar Gebang, serta membuka perkampungan religius dan tempat bersuluk setelah mendapat restu dan izin dari Tuan Guru Besilam. Hingga sampai akhir hayatnya, ia pun terbujur dan bersemayam di Selingkar. Dahulunya Pulau Selingkar ini merupakan kampung pemukiman. Banyak masyarakat yang bertempat tinggal di sini, serta bercocok tanam dengan tanahnya yang subur. Namun, belakangan satu persatu penduduknya meninggalkan pulau ini, hingga tinggallah pusara Tuan Syekh Abdul Hakim terbujur sendiri di makamnya, hanya ditemani sebuah masjid yang dibangun oleh cucu dan cicitnya. Apa sebab dan musabab orang-orang pindah meninggalkan pulau ini tidak kita ketahui sama sekali. Jika dilihat dari keberadaan pulau ini yang sepi dan indah, serta tanahnya yang subur dan dibangun beberapa pemukiman, tempat orang-orang beristirahat. Sungai yang jernih dapat dijadikan tempat pemancingan. Kemungkinan kawasan ini dapat dijadikan kawasan wisata alam dan wisata sejarah. Hal ini kita kembalikan kepada pemerintah daerah dan dinas terkait. Saudara, jika kita dapat menganalisa sejarah petualangan seseorang yang dulunya pernah memiliki nama di kawasan Selat Malaka, pesisir Sumatera, dan pesisir Semenanjung Malaka selama 15 tahun. Dan saat ini beliau benar-benar bertaubat dan mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat dan agama Islam. Tentunya kita dapat mengambil kesimpulan tersendiri pula. Demikianlah laporan kami mengenai sejarah Tuan Syekh Haji Abdul Hakim Al-Khalidi Naqsabandi ini. Dan dari rumah peninggalan beliau ini kami akhiri laporan kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Langkat tetap bersahaja memajukan negeri menuju sentosa, memajukan negeri menuju sentosa.